Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kembali lagi bersama kami Gereja Toraja Jemaat Muria Samarinda Seberang dalam layanan Lentera Kehidupan edisi Jumat 24 Juli 2020. Dan kita masih dalam satu tuntunan tema tegar di tengah tekanan. Namun sebelum kita jauh lebih membahas firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mensyukuri berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Buatlah hati kami siap ya Tuhan. Siapkan hati kami menjadi pribadi yang mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keberadaan penderitaan dalam persoalan kehidupan kita sering menjadi tanda tanya. Tak terlebih kepada setiap orang Kristen, dalam kehidupannya kita sering bertanya-tanya, jika Tuhan baik, mengapa Tuhan tetap membiarkan penderitaan hadir di tengah-tengah hidup kita? Dalam kaitannya mengenai tentang persoalan penderitaan ini, salah satu sosok di Alkitab yang merupakan sosok yang saleh mengajarkan kita bagaimana cara bertahan dari sebuah penderitaan, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ia dikenal dengan bagaimana dia menghadapi penderitaan dengan ketabahan dan juga mengenal pribadi Allah lebih dalam dari setiap penderitaannya. Hal itu dapat kita saksikan di pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Ayub pasal 42 ayat yang pertama, di mana Ayub berkata, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Itulah respon Ayub dari serangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat ia menderita, di mana ia itu diawali dengan kematian hewan-hewan ternaknya, domba-dombanya juga dicuri, bahkan para penjaga ternaknya pun ikut dibunuh. Keluarganya juga musnah, bahkan rumah tempat tinggalnya lenyap. Dan juga ia mengalami berbagai penyakit. Dalam pembacaan kitab kita pada Ayub 42 ini menjelaskan bagaimana respon akhir dari Ayub dari setiap pergumulannya yang telah dia hadapi. Dan pada akhirnya apakah dia benar-benar memahami apa maksud Allah dalam kehidupannya? Jawabannya tidak juga. Namun Ayub tetap membiarkan karya Allah terjadi dalam hidupnya, dalam ketidaktahuannya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, poin penting kita sebagai orang Kristen, kita sering memahami masalah dalam kehidupan kita yang patut kita syukuri adalah di mana saat kita merasakan kesembuhan, di mana di saat kita mengalami berkat yang melimpah atau mendapatkan suatu kesuksesan. Solusi sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, tetapi perubahan yang terjadi seharusnya dari dalam diri kita sendiri. Pengenalan Allah haruslah hadir dalam kehidupan kita. Karakter-karakter Kristus diperkuat dan juga persandaran kita kepadanya dikokohkan. Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita seharusnya lebih mengenal Allah dalam pribadi kehidupan kita. Dan apabila kita telah mengenal Allah jauh lebih dalam, kita akan mengetahui
apa yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan pencobaan yang biasa. Kita akan mengetahui betapa besarnya hikmat Allah, betapa besar kedaulatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita di balik semua perkara yang kita alami. Tetaplah berpengharapan dalam Tuhan, tetap tegar di segala macam penderitaan yang kita alami, di segala macam tekanan yang kita hadapi. Kita percaya hanya Kristuslah yang menjadi solusi dalam setiap permasalahan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin firman Tuhan.